sebelumnya kenalin, namaku Riza Pramesti dari Manajemen FEB UGM Angkatan 2020. Sosial media udah jadi bagian penting dari hidup kita, mulai kita bangun tidur, kita lagi nunggu antrian, atau kita lagi santai. Nah, kita pastinya scrolling TikTok, kita nonton Reels di Instagram, atau mengupload Instastories. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh We Are Social pada Januari 2021, sebanyak 170 juta penduduk Indonesia adalah pengguna sosial media. Nah, kebanyakan dari kita menghabiskan 3 jam atau lebih untuk bersosial media. Sadar atau tidak, yang kita lakukan selama ini, anything we pay this much attention pasti punya side effect yang sangat besar, terutama buat mental health kita. Nah, kita seharusnya menggunakan sosial media itu untuk mengembangkan potensi kita, mengasah skill kita, mendapat insight dari orang-orang yang kita tuh belum pernah ketemu sebelumnya. Nah, tapi di sisi lain, sosial media ini bisa jadi bumerang bagi kita kalau kita tuh nggak bijak dalam menggunakannya. Nah, di sini aku mau jelasin beberapa side effect yang aku tuh udah ngerasain sendiri. Let's begin. Yang pertama, insecurity. So, seperti yang kita tahu, basically insecurity adalah kurangnya kepercayaan diri. Kita pasti pernah kan lihat teman kita atau influencer gitu lagi posting stories lagi liburan ke luar negeri atau lagi dinner fancy, dan kita tuh ngomong ke diri sendiri, kenapa aku gak bisa kayak dia, kenapa aku gak secantik dia, kenapa dia tuh cantik banget sih, hidupnya perfect gitu kan. Nah, dari sinilah muncul insecurity. Hal ini tuh terjadi karena kita tuh ngebandingin diri kita sama apa yang kita lihat di sosial media, sama orang-orang yang kita follow. Padahal kita tuh nggak tahu sebenarnya tuh kehidupan mereka gimana, masalah apa yang sedang mereka hadapi. Tapi kita tuh terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup dia tuh perfect. Yang kedua, social currency. Currency kita gunakan untuk membeli barang ataupun jasa. Di social media, likes, comments, shares adalah bentuk social currency. Dan masalahnya yang menjadi produk di sini adalah diri kita sendiri. Dan kita tuh mengharapkan banyak likes, comment, dan shares di social media. Dan I admit, aku pernah nge-take down fotoku di social media karena likes-nya tuh nggak sesuai dengan ekspektasi aku. Lalu aku tuh questioning myself, kayak apa yang salah sih sama postinganku, kok like-nya dikit gitu. Nah, yang ketiga, FOMO atau fear of missing out. Ketika kita nggak punya akses ke sosial media atau smartphone, rasa fear of missing something tuh pasti ada. Jadi kita tuh takut ketinggalan zaman, atau takut kita tuh nggak dapat informasi yang teman-teman kita tuh udah punya. Nah, karena kita sekarang udah aware sama beberapa side effect-nya, kita tuh harus figure out gimana sih cara kita bersosial media yang benar. Karena dengan cara bersosial media yang benar, kita bisa mengubah sosial media itu jadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Langkah pertama yaitu build a strong value system. Value itu menggambarkan apa yang penting bagi kita, cara kita menjalani hidup, cara kita mengambil keputusan. Nah, dengan adanya value system yang baik pada diri kita, maka itu tuh bisa mendirect diri kita gimana kita mengambil keputusan untuk menggunakan sosial media itu untuk apa, untuk hal yang bermanfaat atau untuk hal yang merugikan diri kita sendiri. Langkah kedua yaitu yang aku sebut kreativitas kolaboratif. Kolaborasi mengacu pada 2 orang atau lebih yang bekerja sama mencapai tujuan yang sama. Kita pasti udah nggak asing sama sosok inspiratif seperti Nadine Chandrawinata, Awkarin, atau Raline Shah, yang mereka tuh menggunakan sosial media untuk memulai sebuah gerakan, raising awareness, dan making something different gitu. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak? Tapi kita tuh nggak harus making something big, tapi kita bisa mulai dengan menyebarkan informasi, educate orang-orang di sekitar kita, atau raising awareness di orang-orang di sekitar kita. Langkah ketiga, be yourself. Walaupun kita lihat orang-orang berprestasi, banyak orang yang sangat menginspirasi, dan kita tuh pengen kayak mereka, tapi jadi diri sendiri itu sangat penting. Kita nggak perlu niru orang lain untuk kelihatan fancy, kelihatan kaya, kelihatan mewah agar disukai orang lain.
Kita harus jadi diri sendiri di media sosial. Jangan pernah meragukan self-worth kita berdasarkan like di sosial media. Media sosial tuh gak mendefine hidup kamu. You are perfect just the way you are. Like or no likes, comment no comments, shares or no shares. Remember you are perfect. Thank you.